Nasionalisme. Pernah dengar kata ini kan? Pasti sering di berita, di buku sejarah, bahkan dalam obrolan sehari-hari. Ini tuh kata yang kuat banget. Sebuah kekuatan yang bisa loh membangun sebuah negara, tapi di sisi lain bisa juga menghancurkannya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah bareng konsep yang lumayan rumit ini. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya, inti dari semua pembahasan kita. Rasa cinta sama negara ini sebetulnya bikin kita bersatu atau malah bikin kita jadi terpecah belah dan membangun tembok di antara kita. Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita ngomongin dampaknya yang besar itu, kita harus benar-benar paham dulu apa sih sebetulnya arti dari kata nasionalisme itu sendiri. Coba deh kita pecah katanya, nasionalisme. Intinya tuh sebenarnya sederhana banget. Nasional itu artinya semua yang berhubungan sama bangsa. Terus isme itu artinya sebuah paham atau ajaran. Jadi simpelnya nasionalisme itu ya paham kebangsaan. Sebuah kesadaran kalau kita ini bagian dari satu kelompok besar yang sama-sama punya asal-usul, bahasa, dan wilayah yang sama. Tapi, percaya nggak, gagasan tentang bangsa ini tuh nggak selamanya ada loh. Ini adalah sebuah ide yang lahir dari momen-momen penting dalam sejarah. Yuk kita lihat sebentar perjalanannya. Jadi ceritanya gini, semua ini dimulai di Eropa sekitar abad ke-18, pas Revolusi Prancis. Di situ, orang-orang mulai mikir, kita ini bukan cuma rakyatnya raja, tapi kita ini warga negara dari sebuah bangsa. Nah, dari situ idenya menyebar. Dan yang paling penting, ide ini diadopsi sama bangsa-bangsa yang dijajah. Nasionalisme jadi kayak api semangat buat mereka melawan penindasan dan merebut kembali kemerdekaan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Ternyata nasionalisme itu bukan cuma satu macam. Dia itu punya dua muka yang beda banget. Yang satu bisa membangun, tapi yang satunya lagi bisa sangat merusak. Bedanya tuh jelas banget. Di satu sisi, ada nasionalisme sempit. Ini paham yang mikir kalau bangsanya itu paling hebat, paling unggul dari yang lain. Nah, di sisi lain, ada nasionalisme luas. Ini tuh rasa cinta tanah air yang sehat, yang nggak perlu merendahkan bangsa lain buat merasa bangga. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dari sisi gelapnya dulu ya, nasionalisme sempit, atau istilah kerennya, chauvinisme. Ini bukan lagi soal cinta, tapi cinta buta yang berlebihan dan agresif. Paham inilah yang jadi pemicu beberapa perang paling mengerikan dalam sejarah. Kita bisa lihat contohnya di Jerman era Hitler, Italia di bawah Mussolini, atau Jepang zaman Kekaisaran. Jadi ini bukan lagi soal bangga, tapi soal merasa lebih superior, dan itu bahaya banget. Nah, sekarang kita lihat sisi baiknya. Nasionalisme luas ini kebalikannya banget. Ini tentang gimana kita cinta sama tanah air kita, menghargai budaya kita, dan mau bangun masyarakat yang lebih baik, tapi tanpa merasa harus lebih hebat dari bangsa lain. Fokusnya itu justru ke dalam, membangun kebersamaan, menjaga persatuan, dan yang penting, menjunjung tinggi demokrasi. Terus, gimana sih cara kerja nasionalisme yang positif ini dalam praktiknya? Ternyata ada 3 prinsip utama yang jadi semacam resep atau fondasinya. Jadi ada 3 pilar utama nih yang jadi fondasinya. Pertama, kebersamaan. Artinya, kita harus mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok kita sendiri. Kedua, persatuan dan kesatuan. Ini komitmen buat menjaga negara tetap utuh dan gak mau dipecah belah. Dan yang terakhir, pilar demokrasi yang memastikan semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama, tanpa terkecuali. Tunggu dulu. Pilar kedua tadi, soal persatuan, ternyata punya fondasi lagi di bawahnya. Persatuan itu nggak akan bisa ada tanpa 2 hal, kesetiakawanan sosial, yaitu rasa peduli kita satu sama lain, dan keadilan sosial yang memastikan semua orang diperlakukan adil. Tanpa 2 hal ini, persatuan itu cuma slogan kosong. Oke, jadi setelah kita bahas sejarah dan prinsip-prinsipnya, apa sih intinya? Apa aja nilai-nilai yang dipegang sama seorang nasionalis yang baik, yang punya nasionalisme luas tadi? Simpelnya, ini dia pegangannya. Seorang nasionalis yang positif itu cinta sama tanah air dan rakyatnya, titik. Dia juga menolak semua bentuk penindasan, entah itu penjajahan dari luar atau perbudakan dari dalam. Dan yang paling penting, loyalitas tertingginya itu untuk kebaikan bersama, yaitu untuk bangsa dan negaranya. Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Di zaman sekarang, di dunia yang semuanya saling terhubung, gimana caranya kita bisa memastikan rasa cinta tanah air ini jadi kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah?
Gimana caranya kita bisa bangga jadi bangsa kita sambil tetap membangun jembatan dengan dunia, bukan malah membangun tembok? Jawabannya sekali lagi, ada di pilihan kita, mau ikut nasionalisme yang sempit atau yang luas.